Oke. Jadi materi hari ini itu tentang CRUD-nya. Nanti CRUD-nya itu ada upload file. Nah, tapi API yang kemarin saya bikin, saya coba di lokal ini nggak tahu kenapa nggak bisa di Postman. Tapi nanti langsung coba aja di ini deh, di apa namanya? Android-nya nanti kalau misalnya tetap nggak bisa, saya akan hosting aja ininya, API-nya. Nah, jadi saya udah siapin tuh yang hari ini itu kita belum belum upload file. Jadi yang hari ini itu nanti API-nya itu kayak gini. Saya udah bikin di Postman. Nah ini kan tentang apa namanya aplikasi lokasi gitu. Lapor melapor kejadian. Nah, nanti aplikasi itu ada melapor nama pelapornya. Nah, ini sebenarnya nanti bisa ditambah-tambah. Kemudian lokasinya, kemudian deskripsi laporannya, gambar, dan tanggal lapor. Nah, nanti gambar ini di sini kan API grep.php itu apa namanya string ya di sini gambarnya. Nah, nanti ada API yang satu untuk upload nih. Jadi ada API sendiri untuk upload. Jadi nanti ketika dia upload, dia akan nge-return path URL si gambar itu disimpan gitu. Jadi dia nggak API-nya nggak nyatu gitu. Jadi API itu bisa dipakai kalau misalnya nanti buat keperluan upload foto dan lain sebagainya kan. Halo, sorry, suara gimana mas? Sorry suaranya kurang. Link. Iya, link folder. Jadi nanti pet URL-nya doang sih. Jadi, nah, di mana si gambar itu disimpan. Nah, ini maksudnya dipisahin kayak gini supaya nggak mengganggu proses ketika ngehit API lapor gitu. Jadi dipisahin antara upload dan API intinya gitu. Oke, skripnya ini sebenarnya saya nggak fokus ngajarin untuk bikin API-nya, tapi bagaimana handle-nya di Android. Nah, ini saya ada punya contoh nah, di Create PHP. Nah, ini sebenarnya bisa dicari di Google sih. Ini API-nya untuk ngetes di Postman-nya kayak gini dia menggunakan form URL encoded. Kemudian jadi biasanya ada yang pakai API POST itu bisa di raw atau di form URL encoded ini. Ataupun kalau misalnya file bisa pakai form data sama kayak yang di upload foto ini, add foto ini. Nah ini sebelumnya Mas udah pernah bikin CRUD Android di Java? Oh belum ya, berarti ini awal ya. Ini saya akan ke Android Studio. Nah, jadi kita akan pakai library retrofit namanya. Uh, jadi sebenarnya di Java itu saya udah buat juga tutorialnya. Uh, Tutorial apa namanya? Lumayan lengkap. Jadi dia ada di course sih sebenarnya. Kalau pengen lihat itu ada di course ini, courses ucoding.co.id. Di sini ada ini Java from Zero to Hero. Nah sebenarnya ini dari basic layout sampai di CRUD-nya ada, kemudian ada MPP sama MPPM-nya. Nah ini tapi pakai Java, nah ini gratis.
Ini nanti kalau misalnya Mas mau ngulang-ngulang ininya cara bikin API-nya ada di sini juga dia. Nah, di sini ada create. Nah, ini REST API-nya ada di sini cara buatnya. Tapi di sini nggak pakai ini upload, nggak ada upload ininya, upload gambar. Jadi cuman string doang. Nah, ini tapi nanti saya mau apa namanya ngambil file-file yang ada di project ini. Jadi udah saya buka tuh ininya projectnya ini. Yang ini projectnya. Uh, jadi kita akan copy, ini kan pakai Java. Kita akan copy library-nya aja. Nah, di sini saya ambil library-nya aja. Nah, di yang library yang dipakai itu ini ada retrofit. Retrofit 2 ini butuh untuk apa namanya? HTTP library-nya. Kemudian REST Curview dan Curview itu pelengkap. Kemudian ada Picasso ini untuk nge-load gambarnya. Nah, ini saya copy yang ini. Ini di copy. Kemudian ada project yang kemarin itu kita belajar ini ya, MPPMN Notif. Nah, ini saya buka lagi. Ini nanti saya akan lanjutin yang ini ya, Mas. Oke. Nah, sebelum ke situ kita coba baca-baca dulu dokumentasi retrofit. Jadi kalau mau baca, cari aja di Google itu retrofit library. Nah, ini ada webnya. Jadi bisa dibaca-baca di situ dia ngasih tahu cara penggunaan retrofit itu seperti apa. Nah, sebelum menggunakan library-nya itu kita butuh tadi add dependensinya. Nah, dependensinya itu di add di bagian modul app ini. Nah, di bagian bawah sini. Ini di add aja. Kemudian jangan lupa step nge-add itu pasti butuh sync. Butuh sync ininya. Oke. Nah, ketika menggunakan retrofit itu kita butuh pertama kelas file interface-nya yaitu GitHub Service. Kemudian di bagian GitHub Service ini kita bisa menggunakan beberapa metode yang di API. Jadi biasanya kalau yang saya buat ini metodenya pakai post. Berarti kalau kita menggunakan retrofit nanti di bagian sini kita akan pakai annotation-nya post. Kalau ini kan get ya, contohnya get. Kemudian di bagian ininya ini kita bisa isiin endpoint-nya. Nah, kalau misalnya dari API yang saya sediain itu endpoint-nya itu create.php bisa kita ambil atau mau ambil dari lapor ini bisa. Yang penting ada endpoint-nya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kita butuh satu pemanggilan si retrofit. Pemanggilannya seperti ini. Kemudian ada base URL. Nah, base URL ini bisa kita isiin. Kalau di API yang saya sediain itu, berarti bisa ambil dari sini. Nah, base URL-nya ini. Nah, kalau di Android itu untuk testing lokal, kita nggak bisa pakai localhost. Jadi kita harus cari API komputer kita. Jadi pakai API komputer kita, walaupun itu API lokal nggak masalah. Ini udah, nah ini di sini. Kemudian, nah ini penggunaan get, ada juga untuk penggunaan post. Nanti kita akan pakai gini post. Nah, pertama untuk penggunaannya itu kita panggil si call ini. Call ini bawaan dari retrofit. Kemudian user. Nah, user ini merupakan respon ketika kita memanggil API-nya. Nah, kalau responnya itu bisa diambil dari ini return dari API-nya, JSON-nya. Nah, ini responnya. Nah, ini nanti kita akan bikin satu kelas respon atau satu kelas pojo. Nah, kalau di contoh sini dia namanya user.
Kemudian create user ini nama dari si penggunaan endpoint-nya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai body, nah, kalau di Postman itu kelihatan pakai body itu dia menggunakan raw. Nah, di sini pakai body, tapi kalau misalnya pakai firmware encode ini dia menggunakan field. Di sini nggak ada contoh. Ini nggak ada contoh. Itu menggunakan field. Nah, ini udah. Nah, ini akan kita langsung ini aja ya. Kemarin dua file ini dibuat. Nah, ini kita akan tambahkan package network. Kemudian ada package model. API yang saya pakai itu untuk mengisi data ini seperti ini. Ketika dia desain, misalnya saya isi nama pelapor Basri Umar. Ini responnya seperti ini. Nah, kalau dicek di uh, database itu masuk per DB. Nah, ini TB raport. Nah, ini ya Basri Umar. Nah, kalau dites lagi, ya ini Basri 2. Ini masuk lagi di database. Nah, respon yang ini akan kita buat satu kelas Pojo di Android. Berarti di sini kita sesuaiin, kita buat new, kita pilih Kotlin file class. Biasanya kalau respon itu diberi nama response. Di sini sebenarnya response data. Enter. Nah, bisa langsung kita buat dia kayak gini. Jadi parameter constructor, masukkan constructornya. Jadi kita sesuaiin juga. Di sini ada message. Jadi kita butuh buat variabel message di sini. Ini bisa kita gunakan var message sama dengan ini bisa. Kemudian koma ini. Nah, kemudian di sini ada success. Success karena dia true berarti nanti di sini var success kita buat di sini boleh ya. Kayak gini bisa. Ini isinya bisa juga dihapus aja. Oke. Nah, untuk penamaan variabelnya ini harus benar-benar menyesuaikan dengan respon yang ada di API. Jadi nggak bisa asal-asal bikin nama variabelnya. Kemudian di bagian network, tadi kita butuh di sini ada contohnya. Kita butuh endpoint, namanya interface. Nah ini saya akan ikut aja dari project yang ada di sini di tutorial course ini. Tutorial course ini, jadi projectnya ini src. Nah, ini di network. Nah, di sini ada class REST API-nya. Nah, ini yang tadi tuh interface GitHub Service. Nah, di sini namanya jadi interface REST API. Nah, ini saya akan coba pakai ini aja. Namanya juga REST API. Berarti di network ini buat satu file baru, Kotlin file class, tapi tipenya itu interface dan namanya REST API. Nah, kemudian karena dia pakai post, kemudian pakai form URL encode, maka kita butuh anotasinya ini. Nah, ini bisa saya copy aja. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Yes. Nah, ini enaknya kalau kita pakai
Kotlin ini kan Java ininya. Ketika kita paste itu dia udah langsung otomatis di convert. Nah ini tinggal import aja. Import. Nah, ini untuk call-nya jangan lupa untuk call-nya pilih retrofit 2, jangan pilih yang HTTP 3 atau telecom. Ini tanda tanyanya bisa dihilangin aja. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di Postman. Nah, di sini ada nama pelapor. Jadi di sini kita butuh juga nama pelapor. Kemudian ada lokasi. Kemudian ada deskripsi lapor. Ada gambar. Ini gambar. Kemudian ada tanggal. Oke, nah ini untuk field-fieldnya ini emang harus disesuaikan dengan yang ada di Postman. Nama lapor, lokasi, deskripsi lapor, gambar, tanggal lapor. Nah, kemudian untuk ininya bisa kita isi insert data. Kemudian di sini untuk endpoint-nya berarti kita pakai create.php. Berarti di sini kita ganti jadi create.php. Kemudian kita butuh satu file lagi. Kalau di GitHub yang ini, dia ada butuh file lagi untuk retro servernya. Nah, kalau di dokumentasi, itu yang bagian ini. Oke, untuk retro servernya, nah ini saya copy aja nama kelasnya. Kemudian bikin di sini dia sebuah Kotlin file class. Kemudian di sini namanya retro server. Nah, ini tinggal saya copy aja. Oke, yes, karena dia nge-convert. Untuk base URL, di sini berarti saya akan ambil di bagian sini sampai di localhost, tapi nanti localhost ini akan diganti. Oke, ini berarti base URL-nya diganti di sini. Nah, saya bisa ngelihat IP-nya di sini. Misalnya kalau di Mac itu pakai ifconfig kalau nggak salah. Nah, jadi bisa kelihatan berapa IP kita, IP lokal. Nah ini 107. Ini di copy. Lalu saya ganti untuk localhost-nya. Oke. Nah, untuk meyakinkan bisa di copy, kemudian di postman-nya diganti. Coba untuk send. Oke, sesuai, cek di database. Oke, masuk. Berarti tapi lokalnya benar. Nah, kemudian nanti setelah dibuat dua kelas ini, kemudian model udah dibuat, nah di main activity tinggal kita tambahin aja ininya datanya. Nah, di sini misalnya activity main ini saya akan bikin untuk nge-create data. Ini constraint out-nya diganti jadi linear layout aja. Ini buat orientation vertikal. Berarti di sini ada butuh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 edit text. Ini hint-nya pertama nama. Kemudian kita isi aja ID-nya.
edit nama. Dan di sini ada hint lokasi. Ganti ID-nya berarti jadi edit lokasi. Tanggal. Ini nanti dikasih margin aja. Oke, ini yang terakhir berarti dia sebuah button. Sini teksnya input, kemudian dikasih ID dan input. Oke, ini sederhana aja dulu. Di sini tanggal berarti ini. Oke, nah untuk di main activity berarti tinggal kita buat aja. Sini misalnya saya kasih metode aja. Ya, namanya input data. Nah, berarti di sini button input dot set complete listener. Nah, bisa divalidasi atau tidak. Ini harusnya divalidasi aja. Nah, di sini kita validasi di edt gambar dot text to string empty. Ini kita validasi aja sama sekaligus. Sini ada masih edt. Ini sebenarnya kita validasi aja. Ini untuk validasinya aja. Nah, berarti langsung kita kasih close saja. Close. Data tidak bisa kosong. Oke, nah kemudian else-nya kalau misalnya datanya keisi, nah di sini kita buat si function dari pemanggilan untuk ngepost data ke database. Nah, berarti kita bisa lihat contohnya di sini. Di project ini saya udah kasih juga. Oke, kita coba cek aja untuk registernya. Nah, ini bisa di copy. Ini, nah copy aja. Nah, dia udah otomatis di convert.
Ini bisa masukin di component object. Oke, nah, setelah itu nah, dibuat untuk call-nya. Jadi dia bisa, ini bisa kita copy aja, ini di copy. Nanti dia auto convert. Nah, di sini berarti di sini insert. Call-nya itu ini, call-nya butuh diimport. Jangan lupa pilih yang retrofit 2. Kemudian dari API ini dia merujuk ke REST API ini. Nanti kita manggil si insert data ini. Sini si insert data. Nah, kemudian apa yang kita isi di insert data itu yang kita ambil dari ID text. Jadi harus disesuaikan dengan di sini. Pertama insert data ini dia mengambil nama pelapor. Berarti dari sini kita ambilnya si edt nama text to string. Nah, ini di copy aja. Nah, kemudian lokasi di edt lokasi. Kemudian ada deskripsinya. Kemudian gambar. Kemudian tanggal. Ini dihilangin komanya. Oke, setelah kita buat si variabel insert ini, nah tinggal si insert ini kita enqueue, insert enqueue. Nah, kemudian di sini kita isi objek titik 2, kita panggil callback. Sini callback. Nah, pilih callback yang retrofit 2. Kemudian di sini buka kurung siku, panggil si respon data. Yang ini. Karena di REST API-nya kita isinya di sini call-nya respon data. Tapi di sini harus respon data. Nah, kemudian di sini tinggal dibuka aja kurung kurang yang kurung tutup, buka dan tutup. Nah, kemudian di bagian objek kita isi kursor. Kita klik yang merah ini, dia butuh implement member. Kemudian ini dua-duanya on file dan on respond. Yang komentar ini dihapus aja. Apa maksud dari on file dan on respond ini? Kalau on file itu nanti dia akan ngasih pesan dari ketika dia hit API kalau dia gagal ataupun ada jaringan yang bermasalah ataupun server bermasalah. Nah, di sini untuk mengetahui dia errornya apa, kita bisa kasih toast. Sini misalnya di sini ini this. Nah, misalnya untuk pesannya nanti kita mau gagal upload misalnya. Kemudian koma kita pengen ambil message dari si T. T ini message yang dikasih dari si retrofit ketika dia gagal. Jadi kita bisa pakai ini $t.message. Oke. Nah, kemudian untuk di on respond ketika dia berhasil kita bisa pakai ini juga di bagian on respond ini untuk mengambil data apa namanya datanya berhasil. Jadi bisa kita validasi aja menggunakan if. Nanti kita ambil dari respon is successful. Ini udah bawaan dari si retrofit. Kalau successful itu berarti dia berhasil ngambil apa berhasil dapatin respon dari server. Nah, kalau kita lihat di situ itu status 200 sampai 300 itu status berhasil. Nah, bawaan dari retrofit itu dia udah ngevalidasi kalau pakai successful itu berarti
dia statusnya di antara 200 sampai 300. Nah, ini bisa kita lihat status 200 sampai 300. Nah, kalau misalnya kita hapus E-nya, nah kalau kita send, nah di sini ada status 404. Nah, ini biasanya status dari server. Nah, ketika statusnya di atas 300, maka dia akan ngevalidasi, si database kita akan ngevalidasi kalau gagal ataupun servernya bermasalah, maka pesan-pesan yang seperti ini itu bisa masuk di dalam confiler. Ini. Oke. Nanti di sini di dalam successful ini kita bisa kasih toast. Misalnya di sini berhasil upload. Ini kita hapus aja. Kalau pengen ngecek apakah benar atau enggak, ketika kita send ini kan ada message ini kan. Nah, ini message bisa kita log. Kalau pengen kita ngelog aja atau kita pengen ngeliat ngedebugnya, sini kita log aja. Oke, tak. Search data. Nah, kita bisa ambil dari dolar, kemudian response body. Nah, kalau pengen ngambil datanya itu ngambilnya dari body message. Kalau pengen ngambil data data hasil yang kayak gini, message ataupun sukses, itu bisa kita ambil dari body sesuai dengan apa yang kita isi dalam responnya di sini. Ini udah bisa dijalanin. Kemudian jangan lupa di Android Manifest itu dia butuh ini network state, dan satu lagi ketika di OS di atas 9 kalau saya nggak salah dia butuh clear user traffic dibuat true. Nah, ini coba saya jalankan. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyain sambil menunggu running. Bagian apa, Mas? Oke. Ntar, Mas. Retro server, nih. Itu memang harus pakai komponen objek ya. Iya. Kalau komponen objek ini sebenarnya di Kotlin itu dia menggantikan variabel yang global. Jadi mesti diisi di komponen objek. Kalau di Java kan biasanya, ini saya coba. Nah, bisa di Java itu kalau misalnya variabel yang global kayak gini, kita mau akses tinggal panggil register activity dot edit text atau name itu udah kebaca, ataupun ada metode di sini kita tinggal panggil kayak gitu dia udah bisa kebaca. Nah, kalau di Kotlin dia butuh dibungkus menggunakan ini komponen objek supaya si get client ini bisa kita panggil. Nah, itu kan di sini kan kita manggil si get client. Ini kita manggil si get client. Itu sih. Tapi kalau mau Halo, sorry, tadi agak putus-putus, Mas. ya, kalau kita mau bikin variabel global harus dibungkus itu ya komponen Iya. objek ya. Ah, kalau pengen. Variabel Iya.
Dia butuh, kalau misalnya pengen diakses ya, misalnya diakses oleh kelas lain, dia butuh masuk di sini. Oke. Tapi kalau kalau kelas ini sendiri main activity di luar nggak masalah sih, gitu. Oke, nah tadi saya nambahin progress bar. Nah ini untuk progress aja sih. Nah ini kita coba tes ya. Coba tes. Nah, di sini, nah, misalnya di sini nama platformnya saya. Nanti pastinya ini seharusnya saya buatin ada mapnya jalan Syahdan misalnya. Ini contoh aja sih. Jadi kita lengkapin, saya akan lengkapin supaya lebih menarik ininya. Nah, deskripsinya misalnya kecelakaan. Nah, di bagian sini itu yang kosong ini nanti sebenarnya harusnya ada tombol. Tombol itu untuk ngambil file foto ataupun kamera. Nah, ini sementara isinya manual aja dulu, fat. Nah, nanti di sini ketika dia upload itu, upload apa namanya, upload file kan nanti ada pad-nya dikasih dari respon. Nah, nanti pad-nya itu yang akan otomatis kita ambil, kita isi di sini. Kemudian tanggal, tanggal 10 ini juga nanti akan dibuat apa namanya. Oke. Nah, kemudian ketika klik input, nah di sini ada berhasil upload. Nanti kita cek log chatnya apakah dia log. Nah, tadi di main activity itu kita buat log message data. Nah, ini message data, sukses create data. Nah, sesuai dengan yang ada di Postman, sukses create data. Kemudian di sini datanya seperti ini, cek di database. Nah, masuk Jalan Sadan, pet gambar 10 November. Oke, nah di sini saya udah tambahin progress bar. Progress bar, nah kita coba ketika dia input tadi itu, dia nampilin proses dulu. Ketika selesai baru prosesnya berhenti. Nah, di sini ada contoh progress bar. Oh, nanti di layoutnya itu kita butuh tambahin progress bar. Nah, ini. Nanti di bagian button sini, kita tambahin progress bar di bagian bawah. Buat dia send gravity center. CID, PB. Ini untuk mencegah biar user nggak input-input banyak kali. Nanti kita munculin progress bar. Nah, progress barnya kita default buat gone aja. Nanti ketika dia ngeklik di bagian sini, si PB itu kita buat dia visibility-nya view. Visible. View-nya visible. Kemudian ini kan awal dia nge-request nge-hit API-nya kan. Jadi kita buat dia ada progress bar-nya visible. Nah, berarti si button input itu kita buat gone. Jadi dia nggak kelihatan
Ini maksudnya supaya user itu tahu ada proses dan dia nggak ngeklik button karena itu pasti bakal keganggu. Nah, kemudian ketika di on failure kita gone lagi tuh si progress bar-nya. Ini progress bar-nya kita gone atau kita hidden. Kemudian si button input-nya kita visible. Ini ketika dia gagal. Kemudian di sini di successful ini si progress bar-nya juga kita gone dan button inputnya kita visible lagi. Kemudian ketika dia sukses, berarti data-datanya kita hapus saja. Nah, berarti sini kita hapus edit tds buat dia set text. Nah, ini berarti data yang ada di edit text itu bakal clear. Gambar. Lagi. Nah, ini saya coba isi lagi. Saya 2, kasih jalan Syahdan. Banjir. Oke, ini ketika saya klik input, nah dia ada progress. Kemudian berhasil upload. Nah, dia udah nge-clear data-data yang ada di edit text. Gitu maksudnya. Nah, kalau di input, ada validasi data tidak bisa kosong. Nah, ini nanti layoutnya saya akan perbaiki. Kemarin saya lupa untuk bikin template-nya. Oke. Kira-kira untuk nge-create data ini ada ini enggak? Ada apa namanya? Pertanyaan. Enggak ada. Nah, oke. Iya. Oke. Saya sih di materinya sih nggak ada yang khusus sih, tapi di sini bisa saya apa namanya ngasih tahu kemarin ada debugging ya. Nah, log ini sebenarnya salah satu cara untuk ngedebugging datanya kalau ada atau enggak. Nah, di sini kita log ini untuk titik yang berhasil, ambil message-nya, kemudian kalau misalnya dia gagal, kita bisa log juga di on failure. Sini. Ini kita isi T. Ini maksudnya kenapa dia nge-log, jadi kita bisa lihat di log chat ini datanya. Selain kita ngetes ke UI. Jadi kalau di UI kan bakal berat kan. Nah, kalau di log ini dia lebih ringan. Selain dari itu juga, selain dari ngelog ini ada cara yang biasanya dipakai untuk ngedebug. Jadi contohnya dia bisa menggunakan ini breaker di line-nya. Jadi mana ya? Dia ngeset. Nah, misalnya ketika data berhasil, ini saya mau ya, si dash ini saya akan set data. Misalnya dia datanya itu ngambil dari response body dot message-nya yang akan diambil. Kalau lihat di
API message yang ini. Nah, kalau pengen debug tanpa ngelog, kan kalau ngelog kan kita udah bisa nih kayak gini. Nah, selain itu dia bisa dengan cara klik aja nih. Ini line 107, ini diklik aja. Klik merah ini, kita nge-breaker. Nah, kemudian diklik aja ini bagian debug ini yang gambar apa namanya hewan ini, atau di bagian atas itu ada run, kemudian pilih debug. Ini coba saya klik debug. Nanti untuk baca apa namanya nilainya, biasanya kan kita kalau ngedebug itu sering nyari kenapa nilainya kosong atau nilainya nggak dapat dan lain sebagainya. Nah ini coba diisi dulu, ini asal-asal aja. Nah, kemudian saya input. Nah di sini itu kita bisa ngecek. Nah di sini kan kalau kita lihat debugnya seperti ini. Jadi ketika kita ambil dot message-nya kita set di edit text, dia bisa ngasih lihat respon. Nah, kalau kita lihat juga di sini ada dikasih tuh di bawah sini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada raw respon. Raw responnya, nah ini. Dia dari headers, kemudian request-nya ke mana, metodenya apa, kemudian URL-nya apa. Selain itu, nah di sini nggak dikasih full datanya seperti apa. Nah, biasanya sih kita pakai untuk ngecek datanya aja, apakah dia berhasil masuk atau di set kayak di teks atau enggak. Itu sih. Nah, ini caranya untuk ngedebug selain log, pakai cara breaker ini. Begitu sih. Gimana mas? Sorry. Mau pindah itu kan tadinya bebas ya. Ah, Mau ngejalanin baris berikutnya. baris berikutnya. Tinggal di ini aja sih. Di klik ini aja. Nanti di debug lagi. Biasanya apa namanya? Datanya bakal muncul. Kasih contoh. Jangan langsung action apa dia akan jalan berikutnya. Kayak di stop mobil gitu ya. Ini ada mas. Di ini ada. Bentar, Ada juga ya. ini nih, di sini nih. Ini kalau misalnya ada banyak yang kita break ini, kalau kita klik yang bagian itu, bagian ini, dia bakal nge-next. Nah, kayak ini kan saya klik, dia akan ngelanjutin apa debug yang kita pilih. Nah ini karena datanya nggak ada, maka di sini nggak ada keterangan ininya. Nah, ini dia bakal ngedebug semua kalau misalnya kita terus next. Nextnya pakai apa? Oh itu ya. Ini di sini ada. Biasanya pakai itu. Kalau saya sih ngedebug error bacanya di log chat. Tapi kalau ngedebug data pakai log E ini atau debug yang kayak tadi, klik-klik ini. Nah, jadi kan ada dua kan kita ngedebug kan, bisa ada pesan error sama pesan untuk ngecek data.
Itu. Gimana Mas? Sorry. Kalau ngecek error respon dan pakai respon dari ini ya. Ya, kalau misalnya error respon, biasanya dia keluarnya di sini, di one failure ini. Kalau melakukan data, datanya beberapa kali yang masuk itu di mana Mas? Ini apa? Bisa apa? Kalau nggak debug data, saya biasanya sih Datanya pakai log ini sih, pakai pakai field oke berarti ya. pakai log saya. Biasanya kalau pengen liatin data semuanya itu ada atau enggak, saya pakai ini di sini. Uh, si respon body ini saya masukin di dalam JSON to JSON. Nah, ini bisa ngebaca list data. Jadi kalau misalnya banyak, misalnya data yang ketika kita nge-hit API ini kan banyak data kan. Nah, itu pakai pakai ini bisa pakai si Gisen ini. Nah, tapi nanti saya akan di pertemuan berikutnya si retro server ini saya akan tambahin HTTP logging. HTTP logging. Nah, nanti HTTP logging itu fungsinya setiap proses hit API itu bakal muncul di log chat. Setiap data yang di hit itu URL-nya apa, kemudian datanya seperti apa itu bakal ke log sendiri. Contohnya ada di Nah, ini ada satu aplikasi. Misalnya saya di sini masuk ke home. Di sini dia nge-log data-datanya. Nah, ini. Iya, ini aplikasi yang lain. Nah, ini aplikasi ini. Jadi ketika dia misalnya masuk ke bagian donasi, itu kan nge-hit data. Nah, nanti dia akan nge-hit sendiri. Nah, ini dia nge-hit data ini. Nge-hit API ini, kemudian responnya itu ini. Nah, responnya ya. Responnya ini. Responnya ini, nah, maka kita bisa lihat, oh ternyata datanya ada. Nah, ini nanti saya kasih di pertemuan berikut. Jadi, dia cuma ditambahin di bagian sini sih. Bagian config retrofitnya itu ada HTTP logging, kemudian nanti ada tambahan library 1 untuk HTTP loggingnya. Itu. Nah, ini saya coba masuk di materi kita juga di apa namanya penambahan library. Jadi ada library yang bagus untuk ngambil pet gambar. Dia punya si Esa Firman. Ini akan coba saya praktekkan cara penggunaannya. Di sini namanya Android Image Picker. Cara gunainya di sini dia kasih lihat. Pertama tambahin URL ini jetpack IO ini. Ini kita copy, kemudian kita ke project Google Gradle. Tinggal dilihat aja. Ini di alt project, kemudian di dalam repository. Alt project di dalam repository, kita tambahin aja di sini. Kemudian ada lagi library yang disuruh tambah. Ini 3 ini.
XYZ itu versinya. Nah, versinya itu di sini dikasih lihat 241. Ini berarti XYZ ini kita isi 2.4.1. Untuk dependensinya di bawah sini. XYZ-nya 2.4.1. Ini juga 2.4.1. Kemudian di sync. Nah, cara penggunaan library-nya itu tinggal pakai ini aja sih. Ini di copy. Kemudian untuk mengambil filenya pakai ini on activity result. Ini coba saya pakai ya. Ini copy. Kemudian kita misalnya kita mau taruh dia di main activity. Oke. Ini import. Nah, ini gambarannya aja, nanti insya Allah besok kita pakai dia untuk ngambil gambar. Insya Allah besok itu nanti materinya edit, upload, delete, dan get data laporan ini. Ini lagi running. Ini. Nah, biasanya nih kalau kita nambahin library kan sering ada yang kayak gini, error. Ya udah. Nah, error kayak gini biasanya dia SDK version. Ini kita naikin 21. Di sini dia nggak ngasih tahu kalau ada minimal SDK versionnya berapa. Nah, oke, coba running lagi. Nah, kadang kalau error kayak gitu kan biasa kita pusing nyarinya. Nah, biasanya itu kalau di copy tuh biasanya ada message tuh di ini. Kalau kita copy message-nya itu bakal ketemu di Google. Tapi kalau misalnya library-nya banyak yang dipakai pasti ada. Nah, kalau kayak gini tuh kalau misalnya nggak dapat tuh infonya di Stack Overflow bisa kita create isu sama si pengguna library. Nah, di sini kan dia banyak nge-create isu nih. Remove pointer exception, remove camera permission. Nah, ini udah dipakai banyak sih. Ini udah 795 yang start. Fork udah 244. Jadi udah lumayan banyak yang menggunakan. Penggunaannya juga gampang. Saya udah coba pakai sih. Ya kalau contoh penggunaannya nah ini error.
ketika running nah ini kan error. Nah biasanya pas di running error. Nah yang kayak gini kan kadang nggak tahu errornya apa. Nah bisa kalau nambah library terus ada error kayak gitu, tinggal dicek aja cara ininya pakainya terus eh, penggunanya gimana. Ini coba saya running lagi. Ini banyak ininya sih, banyak apa namanya, eh banyak yang bisa kita cek apa aja. Nah kalau karena dia ini sebenarnya ini library ketika kita panggil start ini dia seperti ini. Saya coba liatin aplikasinya. Jadi dia itu langsung munculin uh, pickernya. Jadi saya coba pakai ya. Jadi tadi yang uh, apa namanya kita panggil fungsi ini itu langsung langsung manggil yang kayak gini, nge-select ini. Nah saya curiganya karena kita belum aktifin permissionnya maka dia error. Antara itu sih karena di sini uh, errornya itu nggak jelas. Tapi di sini tuh dia ngasih ini uh, apa namanya error tuh di bagian library-nya. Di sini kan kalau kita lihat nama package-nya itu image picker fragment dan lain sebagainya. Itu saya curiganya di situ. Jadi di sini saya coba tambahin permission deh. Biasanya dia kamera, kemudian permission to write external storage, kemudian permission read. Nah ini coba saya ini lagi. Nah dia langsung muncul kayak gini. Oh berarti yang tadi error. Nah, error. Nah biasanya permission sih. Nah, ini saya coba permissionnya saya coba apa namanya uh, manual. Nah masih error. Ini
matiin dulu. Ya, berarti ini gara-gara nambahin ini ingat pikirnya. Ini nanti coba saya cari deh. Kalau untuk materi yang create itu ada yang ini enggak? Ada yang butuh ditanyain? Di API. Ini nanti saya kasih komentar. Ini kan file API-nya kan? Nah, oke. Tapi kalau misalnya ada kesempatan bisa cek di sini, Mas. Di YouTube saya juga ada ini di sini. Nah, di sini saya ada buat penggunaan pembuatan REST API. Tapi di sini studi kasusnya resep. Hampir sama sih ininya. Cara bikin apa ya? Cara pakainya di Postman itu cara pakai di Postman ada di sini juga. Terus cara ngekoneksinya ada di sini juga. Kalau saya nggak salah itu dari pembuatan database dibahas di video ini. Nah, ini saya kalau API itu API itu kalau API ini representational state transfer. Kalau API itu kepanjangannya application Nah, ini di sini antar muka pemrograman aplikasi. Nah, dia sebenarnya sih selain PHP dia bisa dibuat dia bisa pakai Golang, pakai Spring Boot. Nah, tapi di sini kan contohnya aja. Karena kita belajar Android, kita cuma belajarnya penggunaan handling API-nya, cara pakainya di Postman gimana, terus ngehubungin sama Android-nya gimana. Nah, kalau untuk pembuatan API-nya hampir semua bahasa sih bisa sih. Flutter Dart pun bisa dipakai untuk buat API. Kotlin bisa, Java bisa, Golang sama Node.js bisa. Banyak sih, tapi yang simple itu kalau di PHP orang makainya Lumen atau ini kode igniter. Tapi banyak yang pakai itu sih, pakai Lumen. Pokoknya yang dari Laravel itu jauh lebih gampang. Bukan jauh lebih gampang juga sih, jauh lebih mudah untuk manajemen API-nya. Itu aja. Ada lagi nggak sebelum kita ini akhiri? Oke. Dari Mas Vila, oke, aman ya. Kita tutup aja ya. Ini insya Allah saya akan share ininya, project ininya. Template-nya jadi lebih rapi ininya. Layout-nya udah ada, terus agak tampilnya di ini kalau kan yang sekarang kan tampilannya masih ini yang gambar. Nanti juga function ngambil datanya saya apa namanya upload, cara uploadnya saya ini juga jelasin. Karena di sini kan kita belum menggunakan uploadnya, itu aja. Oke, kalau misalnya nggak ada kita tutup ya.
Makasih. Ya, ya.